Nah, fungsi potongan itu tadi ada beberapa fungsi potongan yang utama ya. Yang utamanya adalah untuk memperlihatkan hubungan antar ruang, baik ruang antar ruang secara horizontal dan secara vertikal, gitu ya. Nah, jadi terlihat bagaimana hubungan ruang antara lantai bawah dan lantai atas jika itu ada beberapa lantai seperti itu, ya. Kemudian untuk melihatkan dimensi ya, tadi juga sudah terlihat ya bagaimana dimensi ruangan berapa kali berapa gitu ya, terlihat berapa nih lebar dari si ruangannya gitu ya. Nah, ini ada beberapa ketentuan ketika kita akan membuat potongan. Ya, ada beberapa kaidah-kaidah yang perlu diperhatikan ketika kita akan membuat potongan ya. Nah, kita ketika akan membuat potongan harus menentukan pemilihan mana area yang terpotong yang harus sesuai dengan tujuan presentasi. Tentunya harus menarik perhatian dan sesuai dengan tujuan presentasi yang akan kita tampilkan gitu ya. Contohnya misalkan tadi di area sebentar. Nah, area ini ya, tadi bagaimana memilih potongan yang dihubungkan dengan tujuan presentasi ketika kita misalkan akan membuat potongan yang akan memperlihatkan misalkan utilitas toilet di lantai atas dan di lantai bawah. Tentunya kita harus memotong bagian toilet ya, toiletnya yang harus dipotong gitu ya, bukan ruang tidurnya. Kalau ruang tidurnya dipotong tapi toiletnya tidak dipotong, berarti kita tidak bisa menunjukkan bagaimana utilitas toiletnya. Padahal tujuan dari gambar yang akan kalian buat adalah memperlihatkan bagaimana sirkulasi, bagaimana skematik utilitas untuk toilet gitu ya. Ya tentunya yang harus dipotong adalah bagian toiletnya gitu ya. Jadi harus sesuai dengan tujuan presentasi yang akan nanti disampaikan. Kemudian ruang-ruang atau kekhususan bangunan yang mana yang akan menarik banyak perhatian kita ya. Nah, pemilihan dalam memotong juga seperti contoh di sini ya, ketika kita akan memotong, tolong perhatikan potongan yang banyak memberikan informasi ruang. Kita lihat kita memotong di tengah, ini banyak informasi yang bisa kita perlihatkan ya, ada ruang, ada teras belakang, ada ruang keluarga, ada ruang tamu, ada teras gitu ya. Nah, berbeda ketika kita akan memotong di bagian sini. Ketika kita akan memotong di bagian ruang makan dan dapur dan lihatnya ke sisi kanan, tentunya yang akan memberikan informasi dari potongan ini hanya akan memperlihatkan ruang makan dan ruang dan dapur gitu ya. Jadi informasi yang ditunjukkan dari potongan ini pun sedikit karena hanya menunjukkan ruang makan dan dapur ya. Jadi untuk menentukan potongan tolong perhatikan mana bagian yang memberikan banyak keterangan. Ya, banyak keterangan ruang. Terlebih ketika kita membuat bangunan lebih dari satu lantai atau dua lantai ya, tentunya kita harus memotong tangga. Karena apa? Karena dengan memotong area tangga kita tahu bagaimana hubungan vertikal, sirkulasi vertikal antara lantai dasar dan lantai atas gitu ya. Jadi wajib memotong tangga ketika kita memiliki bangunan dua lantai. Jadi ketika membuat potongan harus ada salah satu potongan yang memotong area tangga ya, untuk memperlihatkan hubungan antara lantai dasar dan lantai atasnya gitu ya. Nah, kemudian potongan mana yang dapat memberikan yang dapat kita hilangkan dari presentasi ya. Jadi kalau yang tidak begitu perlu ya, yang tidak memberikan banyak informasi tidak perlu dibuat potongan seperti tadi. Contohnya ketika kita akan membuat potongan hanya menunjukkan ruang makan dan ruang dapur ya, ini tidak perlu ya. Tapi carilah potongan yang banyak memberikan informasi. Mungkin di ruang keluarga dan ruang tamu di sini di tengah atau di bagian tengah sini. Ya, bagian tengah sini memperlihatkan ke arah kanan atau kiri. Itu menunjukkan informasi ruang tidur, toilet, dan ruang tidur gitu ya. Nah, jangan lupa ya kalau ada lebih dari satu lantai usahakan ada salah satu potongan yang memotong tangga gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, potongan yang mana yang paling banyak berhubungan dengan prinsip tujuan bangunan dan tugas tadi seperti yang dijelaskan ya, ketika kita akan melihat misalkan diagramatik utilitas untuk air bersih atau air kotor. Tentunya kita harus memotong toilet ya. Tentunya kita harus memotong toilet gitu ya. Bagaimana sirkulasi air bersih ya dan air kotornya dari toilet tersebut, mulai dari ground tank misalkan naik ke roof tank kemudian didistribusikan. Tentunya itu harus memotong toilet gitu ya.
Nah, kemudian selanjutnya ini masih mirip. Nah, ini yang perlu diperhatikan di dalam sebuah potongan itu ada nomor potongan. Ya, ada nomor potongan seperti tadi kayak denah ya. Denah misalkan denah potongan A, potongan B, potongan C, potongan boleh pakai abjad, boleh juga pakai angka. Tentunya ini ada di denah ya. Denah kemudian ada nomor potongan, ada garis potongan, kemudian ada nomor potongan gitu ya. Nah, kemudian tampakkan ruang yang paling banyak tadi seperti tadi yang sudah dijelaskan. Ketika membuat potongan harus menunjukkan bagian ruangan yang banyak terpotong, yang banyak memberikan informasi. Jangan membuat potongan yang informasinya hanya sedikit, misalkan hanya memotong tadi dapur dan ruang makan saja. Jangan, tapi buatlah potongan yang banyak memberikan informasi keterangan ruang yang terpotongnya, ya. Kemudian selanjutnya untuk menerangkan kekhususan ruang. Ya, menerangkan kekhususan ruang. Misalkan di sini ada ruang proyektor ya di dalam sebuah ruang auditorium. Ada ruang proyektor. Nah, itu harus dipotong karena untuk menunjukkan bagaimana perbedaan sailing dari proyektor di ketinggian berapa dengan orang dan menembak ke layar proyektornya gitu ya. Itu harus dibuat. Nah, kemudian selanjutnya potongan itu harus menunjukkan sirkulasi tadi ya. Nah, contohnya tadi misalkan sirkulasi ada lift ya, entah itu lift, entah itu tangga, itu wajib terpotong. Karena untuk memperlihatkan ya bagaimana sirkulasi horizontal dan sirkulasi vertikalnya seperti apa. Nah, kemudian selanjutnya perlihatkan melalui jendela pemandangan yang penting. Jika memang ada yang perlu diperhatikan, misalkan ya ada jendela yang harus terpotong yang berhubungan dengan ruang luar, itu juga wajib digambarkan, boleh digambarkan gitu ya. Nah, potongan pun perkembangan bagian dasar ke samping. Jadi potongan itu tidak berhenti sampai bangunan saja ya, tapi ini harus diperpanjang sampai dengan jalan ya. Jadi tidak sampai bangunannya saja, tapi tapaknya pun harus diperpanjang hingga ke bagian jalan gitu ya. Misalkan tamannya, terasnya, carportnya itu wajib diikutin sampai dengan dia menemu jalan gitu. Jadi bisa terlihat bagaimana ketinggian bangunan dari jalan berapa senti atau berapa sentimeter ya bisa terlihat gitu. Jadi potongan tidak berhenti sampai bangunan saja, tapi diperpanjang sampai dengan bagian tapak sampai dengan jalan rayanya, batas jalannya, jalan utamanya. Nah, kemudian ini potongan pun harus memperlihatkan deretan ruang-ruang ya. Kayak tadi misalkan ada perbedaan ketinggian nih yang satu lantai, 2 lantai, 3 lantai, 4 lantai. Nah, potonglah di bagian tersebut ya untuk memperlihatkan bagaimana deretan ruang-ruangnya seperti itu. Kemudian selanjutnya ruang utama atau ruang-ruang lainnya. Jadi misalkan kita punya ruang utama nih, misalkan kita punya ruang serbaguna, ruang utamanya kita akan merancang gedung serbaguna. Jadi potonglah bagian gedung serbagunanya, jangan kita memotong bagian servisnya di pinggir misalkan ya, jangan. Tapi potonglah bagian ruang utamanya, misalkan bagian tengah dari ruang serbagunanya, gitu ya, gedung serbagunanya. Nah, kemudian dengan potongan pun harus memperlihatkan konsep struktur. Strukturnya seperti apa, bagaimana struktur atapnya, bagaimana struktur lantainya gitu ya, itu harus diperlihatkan. Pondasinya seperti apa gitu ya, itu perlu diperlihatkan. Kemudian potongan pun harus memperlihatkan konsep mekanikal, tadi utilitasnya ya. Ketika kita akan membuat konsep sirkulasi air bersih dan air kotor, misalkan diagram air bersih dan air kotor, usahakan yang terpotong adalah bagian toiletnya ya, mulai dari bagian toilet secara vertikal gitu ya. Bagaimana hubungan toilet di atas dengan toilet di bawahnya, kan itu harus satu garis lurus secara vertikal gitu ya. Nah, kemudian tunjukkan hubungan pintu masuk dengan ruang lain. Jadi, usahakan itu kalau kita membuat bangunan yang cukup besar, usahakan main entrance-nya itu terpotong. Jadi, kita akan terlihat dari mulai masuk bangunan, di main entrance, kemudian ke area mana. Jadi, usahakan main entrance juga ikut terpotong ketika kita mempunyai main entrance. Nah, kemudian jangan menduplikasi keterangan untuk menunjukkan pada gambar lain. Jadi, misalkan ini ada yang sama ya, gambar yang di sini
ini sama, sisi ini sama, misalkan sisi ini sama, kalian potong di sini. Nah, bisa ya. Jadi usahakan hanya memberikan potongan yang memberikan informasi yang cukup khas yang akan disampaikan dan memberikan banyak informasi, keterangan-keterangan untuk bagian ruang yang terpotongnya. Nah, kemudian sesuaikan dengan kontur. Jika lahan kita berkontur, usahakan kita potong di area yang berkontur untuk memperlihatkan bagaimana hubungan ruang yang satu dengan ruang yang lain yang dengan perbedaan konturnya. Jadi usahakan ketika kita mendesain di lahan berkontur, usahakan kita memotong area yang berkonturnya juga gitu ya. Nah, kemudian hubungan ruang-ruang yang unik ya. Tadi contoh misalkan tadi ada ruang balkonnya ya, balkon yang di sisi sana, di sininya tidak bertemu dengan balkon lain. Jadi zigzag seperti ini silahkan dipotong untuk memperlihatkan hubungannya itu seperti apa sih si balkonnya ya. Kenapa balkonnya dibuat seperti ini? Mungkin misalkan bisa jadi agar arah pandangnya tidak terhalangi misalkan ya, dengan konsep arah pandang tidak terhalangi, dari sini kan dia bisa ke sini tidak terhalangi oleh balkon yang ini. Begitu juga dengan balkon yang ini, misalnya balkon yang ini ingin melihat area pandang ke arah sini, dia tidak terhalang oleh balkon lainnya gitu ya. Jadi bisa untuk memperlihatkan hubungan ruang-ruang yang cukup unik. Kemudian potongan juga harus menunjukkan kekhususan dari atapnya. Jadi atapnya mau seperti apa? Apakah atap pelana, ataukah atap perisai, ataukah atap jengki ya? Bisa ditunjukkan dari potongan ini gitu. Nah, kemudian kekhususan lantai. Misalkan kita punya ruang auditorium. Auditorium itu pasti lantainya dia itu ya ada levelingnya. Jadi kita tunjukkan area mana yang perbedaan undakan-undakannya itu seperti apa ya, perbedaan ketinggian untuk area undakannya seperti apa. Jadi wajib digambarkan gitu ya. Kemudian hindari garis potongan yang membelok. Kita tidak boleh ya, usahakan tidak membuat garis potong yang berbelok seperti ini. Usahakan garis potongnya lurus, baik itu melintang maupun memanjang. Artinya potongan melintang itu adalah potongan yang tidak tegak lurus dengan jalan, sedangkan potongan memanjang adalah potongan yang sejajar dengan jalan. Sedangkan potongan yang melintang itu potongan yang tegak lurus dengan jalan, sedangkan potongan yang sejajar adalah potongan yang sejajar, memanjang adalah potongan yang sejajar dengan jalan. Ya. Nah, kemudian perhatikan bagian tampak yang menonjol ya. Bisa kita lihat bagaimana area tampak yang menonjolnya seperti apa, kita bisa gunakan potongan gitu ya. Nah, kemudian bisa juga kita untuk memperlihatkan kekhususan dinding. Contohnya lagi misalkan di gedung auditorium, pasti kan itu ada dindingnya menggunakan peredam ya, peredam akustik, material akustiknya ini juga wajib digambarkan bagaimana potongan kekhususan dindingnya seperti apa. Kemudian tadi ini pencapaian menuju bangunan ya, itu juga wajib digambarkan sehingga potongan tidak berhenti sampai dengan bangunan saja, tapi harus sampai dengan jalan untuk memperlihatkan bagaimana aksesibilitas menuju bangunan tersebut dari jalan. Ya, kemudian hubungan elemen kontekstual khusus, kemudian kekhususan permukaan dinding, juga tadi sama ya contohnya seperti auditorium, bagaimana ketika kita memiliki bangunan auditorium dengan peredam gitu ya, dengan material peredam, bentuknya pun kadang zigzag ya, karena untuk memberikan akustik ruang yang cukup baik. Nah, itu juga wajib digambarkan di potongan. Kemudian juga ada contohnya lagi kekhususan plafon ya. Biasanya juga ini ada di auditorium karena plafonnya itu tidak datar, pasti berundak ya plafonnya untuk memberikan hasil akustik yang cukup baik. Itu juga wajib digambarkan di potongan. Oke, yang terakhir ini untuk memperlihatkan pengelompokan furniture. Jadi area mana saja yang menggunakan furniture, misalkan area tidur, furniturnya seperti apa, area ruang tamu, ruang makan seperti apa, itu bisa digambarkan di potongan seperti itu.